13 Hijriah, ketika itu memerintah Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an selama 2 tahun. Pada masa beliau ini hadirin, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mendatangi Amirul Mukminin Sayyidina Abu Bakar. Maka dikatakan oleh Sayyidina Umar, "Ya Abu Bakrin, ini Islam udah meluas kemana-mana. Dan dalam setiap pertempuran banyak sekali para penghafal Quran yang syahid, yang menjadi syuhada. Saya memiliki inisiatif bagaimana kalau kita kodifikasikan Al-Quran, kita bukukan Al-Quran, kita jadikan Al-Quran dalam satu buku." Hadirin, Sayyidina Abu Bakar enggan, tidak mau. Kenapa? Karena memang tidak pernah diperintah Nabi, tidak pernah dilakukan Nabi, diamalkan Nabi. Dan bahkan ada hadis yang menjelaskan hal yang demikian. Inna Allah la yaqbalu amalan min ahlil bid'ah salatan wala sauman wala hajjan wala umratan wala jihadan wala adlan yakhruju minal Islam kama tukhraju sya'ratu minal ajin. Sesungguhnya Allah tidak menerima amalan dari seorang ahli bid'ah, salatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, jihadnya, tebusannya, dia keluar dari Islam semudah dikeluarkannya rambut dari tumpukan tepung. Karena memang tidak pernah dilakukan Nabi. Akhirnya Allah bukakan hati Sayyidina Abu Bakar. Iya benar juga. Kalau ini Al-Quran yang masih tercecer tertulis di pelepah kurma, di kulit binatang yang telah disamak, di batu, di tulang unta yang pipih, ini tidak kita satukan, kita tidak jadikan buku, bagaimana mungkin nanti orang-orang generasi setelah kita ini mengetahui Al-Quran? Akhirnya hadirin, Sayyidina Abu Bakar pun setuju. Mereka berdua datang kepada Zaid bin Thabit, seorang sahabat senior, di mana keduanya meminta Zaid bin Thabit untuk menjadi ketua panitia pengumpulan Al-Quran. Zaid mengatakan, "Saya tidak mau. Nabi tidak pernah memerintahkan. Saya lebih baik memanggul gunung daripada harus mengumpulkan Al-Quran." Ini takut sekali dengan masalah bid'ah. Tapi akhirnya Zaid pun sadar. Betul, ini memang tidak dilakukan Nabi. Tapi ini sangat baik sekali. Nah, maka itu hadirin, kalau ada orang yang dikit-dikit bid'ah, kemudian dia mengatakan, ini hukumnya bid'ah. Ini orang nggak paham hukum, tapi sok tahu. Tidak ada hukum bid'ah. Hukum itu ada 5. Hukum taklifi cuma ada 5. Ada wajib, sunnah, mubah, haram, makruh. Nggak ada hukum bid'ah. Bid'ah itu masuknya kemana di antara 5? Hukum taklifi, hukum syar'i yang 5 ini. Membukukan Al-Quran masuk pada bid'ah yang wajib. Inilah hadirin. Ya. Jadi yang disebut bid'ah yakni fi'lu ma lam yu'al fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pekerjaan amalan keagamaan yang belum dilakukan, yang belum diamalkan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini antum dapati dalam kitab Qawaidul Ahkam fi Masalihil Anam yang tulis oleh Sultanul Ulama Al-Imam Izzuddin Ibn Abdus Salam. Wa ala kulli hal, yakni kemudian mulailah diadakan satu pertemuan, maka dikumpulkannya yakni para sahabat yang berjumlah ribuan, dan mereka yang memiliki naskah-naskah Al-Quran yang pernah dituliskan dipersilahkan untuk diajukan. Ketat sekali hadirin dalam menerima naskah. Ada 3 syarat yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar. Yakni yang pertama, mereka yang mengajukan naskah dari apa yang ditulis tentang ayat Al-Quran itu harus atau tidak boleh bertentangan dengan hafalan daripada sahabat. Ini syarat pertama. Syarat kedua, itu tulisan harus betul-betul diperintahkan Nabi dan dilakukan, ditulis di hadapan Nabi. Syarat yang ketiga yakni pada syarat yang kedua tadi harus mendatangkan 2 orang saksi terpercaya. Nah, ini. Maka setelah berhasil dibukukan, apa yang ditulis di pelepah kurma, di kulit binatang, di tulang unta yang pipih, di batu, semuanya dimusnahkan, dihancurkan, dibakar, dihapus. Maka kemudian pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an diadakan penulisan ulang, diadakan satu salinan 5 naskah daripada Al-Quran, mushaf, dikirim ke 5 wilayah, yakni negeri-negeri Islam terbesar ketika itu, yakni Madinah,
Mekah, Damaskus Syam, Irak, Baghdad, kemudian Yaman. Nah, maka hadirin, sampailah Al-Quran itu pada masa kita sekarang ini dengan selamat, terpelihara, Allah jaga. Banyak sekali hadirin, dari apa yang tidak ada di masa Nabi, di Al-Quran itu ada. Apa? Zaman Nabi hadirin itu tidak ada titik, jangankan baris, fathah, dhammah, kasrah, kasratain, apalagi tanda wakaf, tidak ada. Ya. Titik pun tak ada. Bagaimana kalau titik tidak ada? Ba, mim, ta, sa, nggak bisa bedakan kita. Nah, jadi pemberian titik, pemberian harokat pada huruf Al-Quran bid'ah ini. Nah, inilah yang diisyaratkan Nabi, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruhu wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah min ghairi an yanqusah min ujurihim syai'. Barang siapa yang membuat satu tradisi yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan setelahnya tanpa dikurangi sedikit pun daripada pahalanya. Ini berarti mengisyaratkan adanya apa yang disebut dengan bid'ah hasanah. Demikian hadirin. Nah, kemudian yakni dalam Al-Quran tentang kemukjizatannya hadirin, di mana banyak sekali segi kemukjizatan daripada Al-Quran. Ada 3 yang ingin saya sampaikan di sini tentang yakni pertama, ketelitian redaksi Al-Quran. Hadirin, Al-Quran ini sangat unik. Ya, tidak bisa kita katakan kebetulan karena sulit, tak diterima oleh akal makna kebetulan itu yang terjadi di dalam Al-Quran. Kenapa hadirin? Ada seorang ulama yang bernama Rasyad Khalifah meneliti kosakata di dalam Al-Quran. Yang pertama diteliti yakni tentang basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Di mana Bismillahirrahmanirrahim ini hadirin ada 19 huruf. Ya, ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro. Ya, lam, ro, ha, mim, nun, alif, lam, ro, ya, mim, nun. Ya, mim. 19 huruf. Bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf. Tiap lafaz, tiap kosakata dalam bismillah jumlahnya terulang di dalam Al-Quran habis dibagi 19. Bismillah, ba tidak disebut lafaz karena ba itu huruf disebut. Bismi, ismi, ismun. Ismi, ismun terulang di dalam Al-Quran sebanyak 19 kali. InsyaAllah. 19 bagi 19 habis. Bismillah, lafzul jalalah. Lafaz Allah terulang di dalam Al-Quran sebanyak 2698 kali. 2698 kali. Habis dibagi 19. 142. Bismillahirrahman. Ar-Rahman. Lafaz Ar-Rahman terulang di dalam Al-Quran sebanyak 57 kali. Habis dibagi 19. 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahim, lafaz Ar-Rahim di dalam Al-Quran terulang sebanyak 114 kali. Habis pula, yakni dibagi 19, 114, yakni 6. Nah, hadirin, ini tentang betapa teliti redaksi Al-Quran. Bahkan bila mana kita sampai mengkaji tentang antonim, sinonim di dalam Al-Quran ini luar biasa hadirin. Di mana antonim, lawan kata antara al-hayat dan al-maut ini terulang di dalam Al-Quran masing-masing 145 kali. InsyaAllah. Ya. Kemudian kata yaum. Yaum itu artinya hari. Yaum artinya hari. Yaum itu yakni terulang di dalam Al-Quran sebanyak 365 hari. 365 kali. Berarti jumlah hari dalam setahun. Kemudian ayam. Ayam ini plural. Majmuk. Kata majmuk dari yaum. Ayam itu terulang sebanyak 30 kali. Berarti jumlah hari dalam sebulan.
Masya Allah, ini tentang ketelitian daripada Al-Quran. Banyak sekali hadirin sekalian, antum bisa lihat dalam yakni kitab-kitab I'jazul Quran tentang kemukjizatan Al-Quran. Luar biasa. Sekarang ada aplikasinya, gampang kita mau cari yakni kebenarannya. Nah, kemudian dari sisi yakni pemberitaan gaib, tentang pemberitaan gaib hadirin, banyak luar biasa yang terungkap di abad 20 ini. Di antaranya yakni ditemukannya makam Fir'aun, kuburan Fir'aun. Pada masa Nabi, di Mesir itu belum ditemukan. Mumi itu belum ditemukan. Pada masa Nabi. Dalam surah Yunus ayat 92 Allah Ta'ala berfirman, "Fal yauma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah." Pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi pelajaran orang-orang setelahmu. Ini sahabat ketika mendengar ini ayat, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Diimani secara sempurna oleh para sahabat. Karena datang dari seorang al-amin, terpercaya. Maka hadirin, itu abad ke-6, itu abad ke-7. Nabi lahir 570 Masehi. Baru di akhir abad 19 hadirin, tepatnya 1896, ketika Mesir dijajah oleh Prancis, yakni seorang arkeolog ahli purbakala berkebangsaan Prancis, ini menemukan kuburan raja-raja Mesir kuno di Luxor di Mesir. Ketika dibuka hadirin, ini betul makam raja kuno terdahulu. Pada tahun 1908, Elliot Smith, ahli purbakala pula, meneliti, minta izin sama pemerintah Mesir, diteliti ini mumi. Ternyata ini mumi diperkirakan hadirin hidup pada masa Manebdah Ramses II, yakni Fir'aun, raja yang memerintah pada masa Nabi Allah Musa alaihissalam. Karena pada masa Nabi Allah Yusuf disebut Aziz. Jadi Fir'aun itu gelar, bukan nama. Kemudian hadirin, pada 1975, Maurice Bocel, dokter ahli bedah berkebangsaan Prancis, ini meminta izin lagi pada pemerintah Mesir untuk meneliti jasad Fir'aun. Diteliti, oh betul, mengandung garam ini badannya. Matinya pun dalam keadaan shock, sebagaimana ya diketahui. Tapi diselamatkannya jasad Fir'aun, tidak ada satu naskah kuno pun yang menyebutkan. Di Bible tidak ada. Old Testament, New Testament tidak ada. Ya, di manuskrip kuno tidak ditemukan. Bingunglah ini Maurice Bocel. Ini jasad siapa ini? Tidak ada satupun keterangan dari naskah-naskah kuno tentang diselamatkannya jasad Fir'aun. Maka diadakan rapat hadirin antar dokter ketika itu, dokter bedah. Di antara pesertanya ada seorang muslim berkebangsaan Mesir, di mana saat mereka masyghul, bingung, dokter muslim ini pun berdiri, mengangkat tangan. Tuh, Tuan, dalam kitab suci kami ini ada. Insyaallah. Dibaca oleh beliau. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu wahai Fir'aun untuk menjadi pelajaran orang-orang setelahmu. Masuk Islam hadirin. Maurice Bocel. Enggak mungkin. Gelap sekali sejarahnya. Ya, kenapa? Jarak Nabi Muhammad ke Nabi Isa aja udah 6 abad, 600 tahun. Nabi Muhammad ke Nabi Isa. Nabi Isa ke Nabi Musa itu 12 sebelum Masehi. 1200 tahun. Berarti 1800 tahun. Siapa orang yang dapat menjelaskan sejarah sedemikian detail? Kecuali Al-Quran. Insya Allah. Ini hadirin. Ya, jadi banyak para pakar, para pemikir Eropa dan Amerika berduyun-duyun, berbondong-bondong, luar biasa masuk ke dalam agama Islam sampai abad kita sekarang ini. Alhamdulillah kemarin kita saksikan di jalan besar di New York
Ya, mereka melakukan sholat tarawih dengan sangat luar biasa. Semoga Allah angkat pula kemuliaan Islam di negeri kita ini. Terakhir hadirin yang ingin saya sampaikan yakni tentang isyarat ilmiah yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini banyak sekali. Antum silahkan ya cari buku-buku yang berbicara tentang kemukjizatan Al-Quran. Nah, ini diantaranya yakni tentang isyarat ilmiah dua teori yang ditemukan oleh para ahli. Apa yang disebut dengan The Expanding Universe dan Big Bang. Big Bang itu maknanya dentuman keras, ledakan dahsyat yang mengawali terjadinya semesta. Ini disebut dengan Big Bang. Adapun di Expanding Universe ini maknanya berekspansinya alam semesta. Jadi alam semesta ini dinamis. Batalah itu teori Albert Einstein yang mengatakan alam semesta ini statis. Ini teori hadirin dimulai tahun 1925. Seorang ahli peneropong bintang, yakni ketika dia melihat, memperhatikan langit, diperhatikan betul-betul, ternyata langit lambat laun per detik meninggalkan bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Lah, ini langit tambah jauh ini dari bumi. Luar biasa ini. Mereka pun berpikir, berarti kalau kita kembalikan ke titik nol, berarti langit dan bumi dahulu pernah bersatu. Nah, langit dan bumi dahulu pernah bersatu. Hadirin, antum buka surah Al-Anbiya ayat ke-30. Al-Anbiya ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma." Apakah orang-orang kafir tidak memperhatikan bahwasanya langit dan bumi dahulu pernah bersatu, kemudian kami pisahkan keduanya. Insyaallah. Jadi di abad ke-20 ini, yakni 15 abad yang lalu, Al-Quran telah menjelaskannya. Nah, demikian, inilah hadirin, banyak sekali ungkapan-ungkapan yang bisa kita yakni ambil dari Al-Quran. Yang terpenting hadirin, jangan khawatir tentang ibadah yang kita lakukan ya terhadap Al-Quran. Antum tak faham arti, tak faham makna, baca. Kalau ada orang yang mengatakan tidak faham arti kemudian nggak dapat pahala, tanya mana dalilnya. Orang sekarang kan dikit-dikit minta dalil, balikin mana dalilnya. Tidak demikian hadirin. Yang terpenting di hati kita ada sikap memuliakan firman Allah Subhanahu wa taala, kalam Allah. Ini hadisnya hadirin, dalilnya dari sebuah hadis sahih riwayat Al-Imam Abu Dawud. Nabi SAW bersabda, "Man qara harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanah bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harf, walakin alif harf wa lam harf wa mim harf." Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, baginya kebajikan. Satu kebajikan dibalas Allah 10 kebajikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kita baru baca alif lam mim, 30 kebajikan kita dapat. Luar biasa. Satu kebajikan saja sudah dapat menjadi sababiah kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan sekarang, alif lam mim ada gak yang tahu artinya? Ada gak yang tahu artinya alif lam mim? Kalau kita buka, Allahu a'lamu bimuradi. Demikian dalam kitab tafsir. Allah yang mengetahui maknanya. Ini tidak dipaham alif lam mim. Ini apa yang disebut dengan ayat mutasyabihat. Ini dijelaskan ayat mutasyabihat di dalam Al-Quran. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Ini ayat yang masih samar, yang tidak difaham daripada makna dan artinya. Ya, alif lam mim. Ini alif lam mim tidak difaham, dapat pahala. Kias, analogi dipersamakan kepada ayat-ayat yang lain yang tak kita paham. Demikian hadirin. Maka insyaallah bulan Al-Quran, bulan Ramadan, syahr Ramadan alladzi unzila fil Quran hudal linasi wa bayyinatin minal hudal furqan, di mana insyaallah menjadi satu bulan yang memberikan satu gairah, motivasi kita untuk lebih dekat lagi pada Al-Quran.
mulai dari membacanya, mempelajarinya, sampai mengamalkannya. Sekuat kemampuan kita tegakkan. Sebagaimana Nabi sabdakan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian akan Al-Qur'an, karena Al-Qur'an kelak nanti di hari kiamat akan datang sebagai syafaat bagi para pembacanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. In uridu illa al-islam mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu ilaihi unib. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.